Om Swastiastu. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Tirta Adriani Bukian, NIM 018 dari Keperawatan Semester 5A Stikes Buleleng. Baik, di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan KB untuk memenuhi mata kuliah keperawatan maternitas. Silakan disimak video yang saya buat. Saya akan menjelaskan materi tentang penyuluhan KB. Yang pertama itu ada pengertian KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak anak yang diinginkan. Selanjutnya ada tujuan KB. Tujuan KB itu dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam keluarga NKKBS atau normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama ada meningkatkan jumlah penduduk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua ada menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga ada meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjagaan kelahiran. Selanjutnya ada manfaat KB. Yang pertama menurunkan risiko kehamilan. Yang kedua tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Yang ketiga ada menjaga kesehatan mental. Yang keempat ada dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya. Yang kelima memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup. Dan yang terakhir ada perencanaan masa depan pendidikan yang baik. Selanjutnya ada KB metode kontrasepsi jangka panjang atau disebut MKJP. MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP juga mempunyai efek samping yang sedikit. Dan jenis-jenis MKJP ada yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD. AKDR atau IUD adalah kerangka terbuat dari plastik yang berbentuk huruf T, memiliki tekstur yang fleksibel dan dipasang di dalam rahim. Alat ini menetap kuat dan tidak berkarat di dalam rahim. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan AKDR sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki efektivitas tinggi. Yang kedua AKDR dapat efektif secara segera setelah pemasangan. Selanjutnya dapat dipasang segera sesudah melahirkan hingga 48 jam pasca melahirkan atau keguguran bila tidak ada infeksi. Selanjutnya tidak mempengaruhi ASI, ekonomis masa pakai 10 tahun, tidak mengandung hormon, kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Selanjutnya efek samping yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan siklus haid, umumnya terjadi dalam 3 bulan pertama. Selanjutnya haid lebih banyak dan banyak, dapat menyebabkan kram, mules atau setelah pemasangan, tidak mencegah IMS atau termasuk HIV/AIDS. Yang kedua alat kontrasepsi bawah kulit AKBK atau implan atau susu. AKBK ini berbentuk batang kecil terbuat dari plastik yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian samping dalam. Efektif digunakan selama 3 tahun, dapat kembali subur setelah kapsul dilepas. Selanjutnya keuntungan penggunaan implan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat efektif mencegah kehamilan 99,95%, ekonomis dan praktis, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak memerlukan pemeriksaan organ reproduksi, dan mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid. Selanjutnya ada efek sampingnya. Efek samping pada implan adalah mempengaruhi periode haid tidak teratur atau jarang, perubahan berat badan, kadang pusing atau mual, tidak melindungi terhadap penularan AIDS, IMS atau infeksi menular seksual. Efek pencegahan kehamilan menurun apabila menggunakan obat-obat
TBC, epilepsi, atau AYAN. Selanjutnya ada tubektomi pada perempuan. Tubektomi pada perempuan adalah metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan. Dengan demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Dan keuntungan dalam metode ini adalah sangat efektif, 0,5 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan, aman dan sederhana, tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi hormon. Selanjutnya ada kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap adalah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur pada perempuan atau saluran sperma pada lelaki. Kontap adalah salah satu cara kontrasepsi untuk mengakhiri kelahiran. Kontrasepsi mantap ini dikenal ada dua macam, yaitu kontap pria MOP atau vasektomi dan kontap wanita MOW atau tubektomi. Keuntungan pemakaian kontap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efektivitasnya tinggi dengan angka kegagalan rendah. Dan yang kedua ada lebih praktis, hanya memerlukan satu kali tindakan. Dan yang terakhir ada ekonomis. Yang kelima ada MOW atau metode kontrasepsi wanita. MOW disebut juga tubektomi atau sterilisasi wanita, adalah metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan. Dengan demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Keuntungan dalam metode ini adalah yang pertama sangat efektif, aman dan sederhana, tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi hormon. Dan yang keenam ada vasektomi, disebut juga dengan sterilisasi pria, adalah metode kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis, pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri. Dengan demikian, cairan mani yang keluar tidak dapat mengandung sperma. Keuntungan dalam metode ini adalah sangat efektif, 97-98% atau kehamilan terjadi pada 2-3 per 100 perempuan. Dilakukan hanya sekali dan efektif dengan jangka panjang. Selanjutnya aman, sederhana, mudah, cepat, tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria, dan keterbatasannya adalah setelah beberapa hari, 2-3 hari. Hindari kerja berat sesudah tindakan. Perlu menggunakan kondom selama 3 bulan untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma. Harus dilakukan oleh tenaga dokter teralih menurut Kemenkes 2018. Baik, sekian dan terima kasih untuk penyuluhan hari ini. Saya tutup. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyuluhan KB pada hari ini. Jika ada salah kata atau salah ketik, mohon maaf. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.